Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau nunjukin ke teman-teman, ini adalah tools buat kita bermain di Facebook. Jadi tools ini kita bisa cari target di Facebook atau misalkan kita akan ngebangun kolam. Artinya kolam di sini adalah teman-teman bisa mencari eh, target yang kemudian diajak menjadi pertemanan. Jadi di tools ini bisa melakukan hal itu. Nah, untuk mencari target sendiri di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah melalui grup. Jadi kalau misalkan kita cari target dari grup itu bisa dengan catatan grup yang dicari itu dia harus grupnya adalah grup publik, jangan grup private. Kenapa? Karena memang kalau yang private itu tidak bisa diambil kecuali teman-teman semuanya join ke grup itu. Baru nanti si membernya bisa diambil. Oke, kita lihat bagaimana cara ngambil datanya. Yang pertama, di kolom search ini, di kolom pencarian ini ya, teman-teman tentuin dulu targetnya. Jadi misalkan kita akan cari misalkan ya, di sini adalah Arjawinangun, misalkan. Nah, kemudian kita tinggal search. Nanti dia akan mencari postingan-postingan atau grup-grup yang memang berhubungan dengan kata kunci Arjawinangun. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Di sini ada Wong Arjawinangun, dia private. Terus di sini loker khusus Arjawinangun private. Ya. Nah, di sini ada postingan-postingan nih, postingan-postingan yang memang berhubungan dengan Arjawinangun. Apapun itu pasti akan muncul di sini dengan kata kunci Arjawinangun. Nah, yang kita cari di sini adalah jadi yang kita cari di sini adalah grup dulu. Jadi di sini ya, teman-teman bisa cari dulu grupnya, klik grupnya. Kemudian di sini kita bisa lihat ternyata grup Arjawinangun banyak yang di private. Ya, sebentar. Oke, nggak masalah. Kalau misalkan memang ini misalkan ini di private. Nah, kita tinggal klik join aja. Oke, dia biasanya nanya kan, dilarang untuk beriklan. Ya, jawab aja. Ya, siap. Dah, kita nunggu adminnya ngejawab. Oke, sekarang kita coba cari yang lain. Misalkan grup yang kita cari adalah jual beli Cirebon misalkan. Kita cari. Ini kita cari grup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa yang memang publik. Misalkan ini nih, jual beli Cirebon nih. Dia kan public group nih. Ya. Nah, ini kita nggak perlu join. Kita tinggal langsung klik grupnya aja. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini kelihatan membernya ada 92.000. Ini kan? Ini kan membernya ada 92.000 nih. Nah, ini kita klik membernya. Ini kita klik membernya. Ya. Kemudian di sini ada CEO. Ini kita klik. Oke. Nah,
Untuk mengambil data ini itu ada di kolom sebelah kiri di sini. Jadi di sini kelihatan di sini ada Getter ID ya. Ini klik Getter ID-nya. Kemudian pilih Getter ID from all page. Ini klik ya. Nah, di sini ada 3 jenis import list ID. Di sini ada, kalau kita buka, di sini ada friend request, kemudian ada messenger, kemudian ada wall poster. Jadi kalau friend request berarti kita minta pertemanan sama mereka, sama orang-orang yang ada di grup. Kalau messenger berarti kita akan mengirim pesan ke mereka. Kalau wall poster itu berarti nulis di wallnya mereka. Cuman kalau nulis di wallnya mereka kan riskan. Artinya kan memang itu juga secara aturan juga kan nggak baik nyampah di wallnya mereka. Jadi yang kita gunakan cuman messenger sama friend request aja. Friend request ini buat ngebangun kolam. Jadi teman-teman kalau misalkan Facebooknya masih pertemanannya masih 1000, 2000, 3000, ya tambahin dengan target yang udah ditentukan. Jadi nanti teman-teman tuh Facebooknya tuh isinya adalah orang-orang yang memang tertarget, yang memang jadi calon buyer kita, ya. Nah, kemudian Messenger, kita coba dulu ya, kita coba dulu, biarin dulu ini di sini, kita tarik dulu. Jadi kita udah tentuin di sini Getter ID, kemudian kita Getter ID. Nah, yang muncul di sebelah kiri ini angka-angka ini namanya UID. Jadi unique ID dari setiap pengguna Facebook. Jadi secara otomatis dia akan narik nih. Dia akan narik UID-nya. Jadi nanti kita biarin dulu ya. Ini dia sedang narik semua si membernya. Anggap misalkan udah ya. Stop. Nah, kemudian kita mau melakukan apa terhadap target ini? Kalau misalkan kita pengen friend request, ya berarti ininya di posisinya adalah friend request, kemudian kita import. Nah, secara otomatis si UID yang tadi kita ambil itu dia masuk ke kolom friend request. Kemudian di sini kita tinggal start aja. Begitu kita klik ini, ya, misalkan ya, saya klik ini. Nah, si tools ini secara otomatis dia akan mengirim pertemanan ke target yang tadi sudah kita tarik. Nah, dia akan ngirim tuh add to friend kan, tuh add to friend. Nah, dia otomatis nge-request mau jadi temenan kita nggak? Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini angka yang ini, angka target ini ya dia berkurang tuh. Posisinya ada di sini. Jadi ini berarti sudah mengirim. Jadi kita sudah ada friend request 2 di sini. Dari total target yang ini. Oke, ini saya stop dulu. Oke, balik lagi ke sini. Kalau kita mau kirim pertemanan, pesan, ya, berarti ini posisinya adalah di Messenger. Kemudian kita tinggal import. Nah, dia kemudian masuk ke kolom pengiriman pesan. Nah, di sini juga sama sebetulnya teman-teman. Ini di sini berlaku juga yang namanya spin tag. Jadi kayak kata-kata yang rubah-rubah itu di sini juga berpengaruh bisa. Tapi spin tag-nya di sini beda. Kalau di sini ya, itu spin tag-nya menggunakan gini. Jadi kurung Kurawa ya. Misalkan hai. Kemudian tegak lurus. Halo tanpa spasi ya. Misalkan gini. 2 aja dah ya. Nah, misalkan ini saya copy ya. Ini saya copy, pindah ke sini dulu.
Nah, di sini. Nah, gini. Kemudian misalkan di bawahnya salam kenal. Nah, di sini kita bisa nyebutin nama orangnya dengan menggunakan dolar name dolar lagi. Ini adalah coding untuk menyebutkan nama atau untuk memanggil nama si target kita. Cari rumah di Cirebon, misalkan ya, DP 5 juta, gratis biaya KPR. Kunjungi web kami, misalkan gini. Nah, teman-teman, di sini kita tidak bisa mengirim gambar, tapi kita bisa hanya mengirim link. Jadi makanya kenapa nanti yang link website landing page yang kemarin itu dimasukkan ke sini, atau misalkan link WhatsApp kita. Link WhatsApp kita masukin ke sini. Jadi kalau misalkan kemarin teman-teman udah punya link WhatsApp-nya, ya, nanti kita masukin ke sini. Misalkan lah ya, www.rumahku.com. Nah, misalkan gini. Nah, kemudian kita langsung tinggal klik send. Jadi dari target 100 sekian ya, kita tinggal langsung klik send aja. Klik send. Nah, tuh. Dia sudah mulai persiapan untuk ngirim pesan. Yang perlu teman-teman ingat di sini adalah setiap pesan juga untuk menghindari blok atau spam, itu setiap pesannya ada pengaturan waktunya. Nah, pengaturan waktunya ada di mana? Pengaturan waktunya ada di setting. Jadi di pojok sebelah kiri ini kan ada setting nih. Nah, ini diklik. Nah, ini pengaturan waktunya. Jadi delaynya berapa? Ini 65 sampai 85. Berarti semenit kan? Semenit lebih nih. Makanya ini di sini rada lama. Nah, kemudian saya misalkan hanya kirim untuk ke 100 orang misalkan. Ini bisa diatur. Jadi saran saya juga untuk menghindari blok teman-teman ya, ngebroadcastnya jangan terlalu banyak. Misalkan langsung 1000 gitu. Jangan. Kalau mau misalkan 1000 ya berarti dibagi per 10 aja. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Jedanya sih ya tergantung dari tulisan. Oh, 1 jaman aja. Jadi jeda antara 100 ke 100 berikutnya. Nah, nah ini kan tuh. Dia ngirim kan. Jadi jangan salah kalau misalkan namanya di sini aneh-aneh ya. Biasanya kan di Facebook tuh namanya suka aneh-aneh. Ya, jadi kalau pas dipanggil namanya misalkan apa, cowok ganteng, ya dipanggilnya nanti cowok ganteng. Ya salah sendiri ngasih namanya begitu dia di Facebook kan. Jadi nanti dia ngirim nih. Nah, posisinya nanti pada saat ngirim sama seperti tadi. Dari total target dia nanti akan kelihatan berapa banyak yang sudah terkirim. Kemudian yang mesti dipastikan sama kita adalah si bahasa Facebooknya ini harus bahasa Inggris. Jadi kalau masih pakai bahasa Indonesia, dia tidak akan terkirim. Karena apa? Karena Facebook algoritmanya hanya baca bahasa Inggris. Dikasih bahasa Cirebon sama bahasa Indonesia ya nggak bakalan ngirim. Nggak ngerti dia robotnya. Bingung. Makanya ininya rubah dulu ke bahasa Inggris. Gitu. Oke ya. Ini saya stop aja ya. Karena kan tadi udah kelihatan. Oke.
Kemudian fitur yang berikutnya, nah ini yang perlu teman-teman apa namanya, perlu teman-teman pelajari juga bahwa di tools ini kita bisa ngambil orang yang nge-like dari satu postingan. Jadi kalau misalkan kita cari ada postingan yang banyak, orangnya bisa kita ambil. Ini saya clear dulu. Ini saya clear dulu ya, targetnya saya clear dulu biar gampang ininya ngelihatnya. Oke, ini saya clear dulu. Kemudian misalkan ya, misalkan nih, misalkan eh, Bupati Cirebon siapa sih? Nggak ada yang tahu ya? Ya Allah, beneran terlalu kalian bupati sendiri nggak ada yang tahu. Misalkan gini aja, ya udahlah, Arja Winangun lagi aja, Arja Winangun. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, biasanya kan kita kalau ngambil postingan-postingan yang nge-like banyak itu, salah satunya adalah biasanya kita ngambilnya dari public figure. Misalkan wali kota atau siapapun orang yang di Cirebon yang memang dia punya Facebook. Bener, benernya. Kang Imron, namanya Kang Imron, Kang, di Facebooknya. Oke, coba ya, Kang Imron. Nanti keluarnya tukang bakso lagi. Oh, ini ya, bener ya, Kang Imron. Nah, ini Bupati Cirebon nih. Nah, kita lihat. Di sini kita lihat adalah mungkin kita klik timelinenya. Kita klik timelinenya. Terus kok nggak aktif ya? Oke. Jangan diblok. Nanti masa kita ngeblok? Ini bahaya loh. Ini bapak ini kita loh. Kok nggak ada ya? Bener ya orangnya ini. Oh berarti dia kayaknya nggak aktif di Facebook kali. Oke oke kita ganti dulu aja. Coba ya radar Cirebon. Nah, radar Cirebon aja yang like-nya sedikit. Apa Cirebon tuh Koci ya? Hah? FO for Koci. Coba ya for Koci. Apa kita kita hari ini. Oh dia grup, uy. Oh dia mainnya di grup, nggak di personal. Oke oke, gini aja lah udah. Baik lagi aja, Arjawinangun. Tadi soalnya kalau nggak salah saya ngelihat postingan yang ada banyak nge-like-nya. Kok nggak keluar? Arjawinangun. Oke, ini adalah kata kunci dari Arjawinangun. Misalkan nih, misalkan di sini ada satu postingan yang
nge-like. Nah, ini nih. Ini 119 nih, ya. Nah, ini orang yang nge-like dari postingan ini bisa kita ambil. Klik yang postingannya yang nge-like-nya, ya. Nah, ini kan orang-orangnya nih. Orang-orang yang nge-like-nya. Nah, orang-orang yang nge-like-nya ini bisa kita ambil. Caranya gimana? Sama kayak tadi di getter ID, kemudian getter ID all page, ya, from all page. Kemudian nanti tinggal di getter ID aja. Nah, di sini klik lagi see more karena dia persalaman kan. Tuh. Tuh. Nah, teman-teman, si data ini ya, ini bisa kita save, bisa kita simpan. Nah, cara nyimpannya gimana ya? Nanti tinggal di sini kan ada lambang apa namanya? Kayak disket ya. Nah, ini tinggal diklik aja di save. Tujuannya apa? Nanti teman-teman pada saat nanti butuh ya, itu nanti tinggal ambil lagi datanya. Jadi nggak usah apa namanya nyekrep lagi, nggak usah ngambil lagi, nggak usah cari lagi. Jadi nanti teman-teman tinggal ambil aja datanya. Nanti di sini tinggal import. Di sini kan ada import nih, ya. Oke, misalkan ini udah nih, ya. Ini saya save, misalkan awn misalkan. Ya, ini saya save. Oke. Nah, misalkan ini saya buang dulu. Nah, kita misalkan butuh data orang-orang ini, kita tinggal import aja. Import, kemudian ini yang tadi yang sudah kita save, kemudian kita masukin tuh. Jadi teman-teman ngumpulin dulu, ya, ngumpulin uitnya dulu yang banyak. Cari target ya, terus kumpulin uitnya yang banyak. Nah, nanti sama teman-teman itu nanti tinggal di save, kemudian nanti kalau butuh tinggal dimasukin. Ini ada beberapa yang acak-acakan nih, misalkan kayak gini nih. Kalau ini kan satu-satu nih, tapi tiba-tiba diginin ada yang langsung banyak kan. Nah, berarti nanti kita tinggal ngedit dulu aja. Ini nanti kita tinggal edit dulu aja. Maksudnya supaya rapi nyusun ke bawah. Oke, ini juga sama. Kalau kita mau kirim pesan ya, ini kita tinggal impor. Nah, nanti di sini baru kita tembak si width-nya. Misalkan ini ya, send. Nah, dia akan langsung ngirim ke target. Seperti itu. Yang pasti teman-teman di sini tidak bisa mengirim gambar, tapi bisa memasukkan link. Link kan banyak ya. Kita bisa punya landing page. Kemudian kita juga bisa bikin atau bisa naruh link WhatsApp di sini. Gitu. Oke ya. Gampang kan mainnya? Ya, jadi mainnya hanya bermain di grup, kemudian membernya diambil, kemudian cari postingan yang memang menurut kita eh, apa namanya banyak yang nge-like-nya, kemudian kita ambil juga yang nge-like-nya. Setelah itu kita bikin kata-kata, kemudian konten copywriting ininya tulisan yang untuk di broadcastnya itu nanti kita sisipkan link landing page. Jadi biasanya saya di sini kirimnya link landing page, kemudian link WhatsApp, kemudian link YouTube. Cantumin aja nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kan orang pengen milih kan, ya. Dia mau ngekliknya kemana gitu. Oke, oke ya. Oke sip. Ada pertanyaan?